Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpah nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Anda pagi hari ini, pendengar, untuk edisi hari Senin 1 Safar, maksud kami di 4 Safar ya, 1445 Hijriah atau 21 Agustus 2023. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita bersama dalam program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Pendengar di manapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini tamu kita sudah hadir di studio ya, dari siswa SLB YRTRB Surakarta. Kemudian ada pelatihnya juga. Nah, ini berkaitan dengan siswa SLB YRTRB Surakarta ini menembus batas ya, raih juara renang dan juga menggambar tingkat nasional dan juga provinsi Jawa Tengah. Nah, di studio sudah hadir yang pertama ada Mas ya, Mas atau Pak Mas Mas Mustafa Ali ya. Ini beliau adalah seorang pelatih renang ya, spesifik di renang. Kemudian juara renang, atlet renang ini ada Mas Pijar Ardi Prakoso ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mustafa dan juga Mas Pijar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pijar bisa mendengarkan suara saya sedikit nggak ini? Bisa mendengarkan suara saya? Bisa ya. Baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, Pak Mustafa, Mas Mustafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mas Pijar juga baik. Alhamdulillah baik. Ini Mas Pijar ini adalah seorang atlet renang dan beliau Mas Pijar ini juara pepar penas. Wah, pepar penas ini apa ini Mas Mustafa ini? Pepar penas itu. Pepar penas Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Oh, Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Berarti memang tingkatnya nasional ya. Iya, betul. Untuk kali ini adalah renang. Kalau Mas Pijar ini mendapatkan juara apa saja ini, Mas Mustafa? Kemarin 2 medali perak sama 1 medali emas. Oh, 1 medali perak, 1 emas, 2 perak. Oh, 2 perak. Iya. Oh, 2 perak. Berarti 3 medali. Sabet sekali. Ini untuk jenisnya apa saja ini, Mas Untuk Mustafa? yang emasnya 50 meter gaya punggung. Untuk yang perak di 50 gaya bebas sama 100 gaya bebasnya. Oh gitu. Ya. Jadi gaya punggung seperti apa ya gaya punggung ini? Punggungnya kan di belakang. Atau gaya bebas ya gaya batu kalau saya. Ya, ini juara renang ya. Jadi tingkatnya sudah nasional berarti kan? Tingkat nasional berarti, alhamdulillah ini siswa YRTRW ini juara ya. Juara beratan emas dan juga 2 perak ini, 1 emas dan 2 perak, alhamdulillah. Kemudian kalau boleh diceritakan nih Mas Mustafa ya tentang Mas Pijar ini, potensi-potensinya dari awalnya sehingga bisa maju ke tingkat awal pasti tingkat kota ya. Kemudian provinsi, kemudian ke nasional. Ini sejak kapan ini Mas Mustafa bisa melihat potensi dari Mas Pijar ini? Untuk Mas Pijar ini dulu di tahun 2019, Mas. 2019 dia diseleksi untuk Pepapernas juga di tahun 2019. Kita lihat potensinya, ternyata dia emang lumayan bagus. Cuma kan di 2019 dia masih umur berapa ya? Belum ada 15 lah ya. Belum masuk kriteria istilahnya. Udah masuk kan, pelajar kan. Oh, pelajar tingkatnya ya? Kan pelajar. Udah masuk cuma belum maksimal. Oh, belum maksimal. Iya. Kita lihat potensinya di situ, kita majuin di 2019 itu. Kita Pepapernas tahun 2019 di Jakarta. Di Jakarta. Dia ikutnya 50 bebas, 100 bebas sama 50 kupu. Saya yang dampingin juga. Di sana cuma mendapat
perunggu di 100 bebasnya. Nah kemudian latihan kemarin kok sebenarnya di tahun 2021 itu ada Bapak Pernas lagi, cuma kendala COVID kemarin. Jadi kita mundur di tahun ini di Palembang. Terus kita lihat lagi kemarin sebelum berangkat Palembang itu ada seleksi lagi dari Jawa Tengah. Ini kan mewakili Jawa Tengah ya Mas ya. Ada seleksi lagi, ternyata masih berpotensi lagi lebih prestasinya lebih bagus lagi dan hasilnya maksimal, ini lebih maksimal lagi kita ambil. Terus kita cari peluang, ternyata bisa dapat 3 medali, oke lah kita ambil. Gitu. Ya berarti ini tadi untuk gaya punggung yang Mas tadi ya. Iya, 50 meter gaya punggung, kemudian sama 50 meter gaya bebas untuk peraknya, 100 meter gaya bebas untuk peraknya lagi. Ya. Ya. 1 emas 2 perunggu ini. Iya, betul. Nah, kemudian kalau melihat dari potensi Mas, ini kan Mas Mustafa ini mewakili Jawa Tengah begitu istilahnya, pelatihnya atau saya apa ya? Official pelatih dari NPC Jawa Tengah. NPC Jawa Tengahnya. Oh, berarti dengan selaku apa ya istilahnya official NPC yang di Jawa Tengah gitu ya. Dari Jawa Tengah. Berarti ini memang tingkatnya langsung di Jawa Tengah dan tentu pesertanya pemilihannya kan juga dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Iya, seluruh wilayah Jawa Tengah dan benar melihat potensi Mas Pijar ini ada potensi di 3 medali, makanya kita kemudian sebelum perlombaan gitu, perlombaan ini bagaimana cara Mas Mustafa melatih Mas Pijar, kemudian mendidik Mas Pijar untuk bisa menjadi juara ini bagaimana? Ya kita latih seperti pelatih lain biasa. Biasa ya. Ya. Kita beri motivasi. Cuma Mas Pijar ini dia down kalau lihat musuhnya yang agak tinggi, agak lawannya agak bagus gitu, dia down. Makanya kemarin kita motivasi biar dia gimana caranya semangat lagi, tapi tetap kemarin kebentur. Kalau renang kan waktu ya lawannya ya pasti kan. Kalau waktu tetap kemarin kita ambil di nomor yang sama yang lawannya dari Bali kemarin. Cuma tetap kalah dia yang dari Bali nomor 1, dari Jawa Tengah nomor 2. Cuma kita hindarin yang di gaya kupunya kemarin. Ya sebenarnya mau turun di gaya kupunya, cuma kok kayaknya ini perenang kupu juga yang dari Bali, kita pakai ke punggung. Makanya itu yang dapatkan emas ini. Iya, di punggungnya itu makanya kita bisa dapat emas gitu. Berarti memang di perlombaan itu bisa ini ya, memilih gaya-gaya gitu, yang diturunkan gitu ya. Betul. Dan penguasaan dari gaya ini tentu butuh latihan ya. Antara gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas juga tadi gitu ya. Bagaimana melatihnya begitu? Emang sejak awal Mas Pijar ini sudah bisa dulu begitu ya? Atau gimana? Kalau dari kita seleksi ya kita cuma ambil ya udah bisa dulu. Yang sudah bisa potensi kita. Ya dari kendalnya, emang dari pelatih kendalnya dia emang udah potensi bagus. Mas Pijar aslinya Kendal ya? Asli Kendal. Kendal. Ya. Jadi asli Kendal, kemudian saat ini masih status pelajar di SLB YRTRW. Iya. Oh ya. Kalau kelasnya kelas berapa ini? Kelas 10. Kelas 10 ya. Oh ya, kalau kelas 10 itu berarti kelas berapa? 3. 1. SMA 10, ya, secara SMA ya. 1. Kelas 1. Oh iya. Karena kelas 1. Pijar kan di Kendal kemungkinan nggak sekolah, makanya kan di sini ikut saya sekolahin di YTRW. Ini sekolah juga baru saja Mas. Oh gitu nggih. Harus ini dia belum bisa baca tulis, makanya dia di sini saya selain ke YTRW itu. Berarti gitu. Ini memang asli dari Kendal, kemudian di Solo ini ikut Mas Mustafa ya. Ikut saya. Terus saya inisiatif, kok ini komunikasinya kurang, nulisnya juga nggak bisa. Makanya saya suruh udah sekolah aja di sini. Sambil mengembangkan potensi renang terus ya. Nanti ada kesempatan untuk
Pepapernas ya. Pepapernas tahun berikutnya lagi nanti dilatih lagi lebih maksimal, kemudian di segi akademik pendidikan bisa gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi suka dukanya ya ketika barangkali melatih saudara-saudara kita yang notabene ada yang tunarungu, ada sebagainya begitu. Ya seneng Mas kalau kita sesuai target itu senang. Senang ya. Iya. Apalagi dapat juara, dapat emas itu ya. Iya, makanya kita senangnya di situ, kita sesuai target seneng. Cuma kalau kesannya ya kadang-kadang agak susah dibilangin anaknya. Susahnya pas apa? Kalau si pijar, khusus si pijar ini susahnya pas komunikasinya Mas. Sebenarnya dia oke paham tapi nggak paham. Itu susah juga. Manduk tapi belum paham gitu. Iya, manduk tapi belum paham, susah juga. Tapi akhir-akhir ini semenjak sekolah alhamdulillah udah mulai bagus Mas. Mulai bagus ya, alhamdulillah. Artinya memang ada perkembangan gitu ya. Ada perkembangan ketika dimasukkan ke SLB YRTRB begitu. Dan mungkin dari sisi potensi renangnya ini akan semakin diasah kembali, gitu ya. Apalagi untuk gaya-gaya dan sebagainya ini memang harus ada pelatihan khusus ya. Iya. Misalnya kayak dada, kemudian kayak bebas. Iya, kalau pijar ini di semua gaya bagus sih, cuma dia potensinya di gaya bebasnya sama kupu sebenarnya. Oh, bebas dan kupu. Kemudian kalau latihan-latihan secara rutin begitu membutuhkan berapa lama ini Mas? Misalkan dalam satu pekan berapa kali? Atau mungkin kalau latihan pijar setiap hari Mas. Setiap hari malahan? Setiap hari latihan. Dia sekolah sorenya latihan. Sekolah sorenya latihan, libur tuh cuma hari Minggu. Oh, berarti tiap hari latihan. Enggak capek Mas Pijar? Capek enggak Mas Pijar? Enggak. Karena memang itu sudah menjadi passionnya gitu ya Mas. Iya. Nah, passionnya ketika tidak latihan nih bisa jadi badan malah justru pegel, bisa jadi ya? Bisa jadi. Gitu ya. Pegel. Kalau Mas Mustafa sendiri ini spesialis di ahli gaya apa? Semua bisa? Saya cuma pelatih aja. Beda ya pelatih sama ini? Beda. Ya kebetulan kan dulu sekolahnya maksudnya saya sekolah di UNS. Yang PJOK? PJOK saya terjunnya di renang, di spesialis renangnya, makanya jadi pelatih renang. Oh gitu. Tapi tentu lebih ahli lagi gitu kan. Bisa jadi. Ya, lebih ahli ya untuk memberitahu, memotivasi. Tadi dikatakan sempat down, kemudian sempat minder. Nah, ini cara Mas Mustafa memberikan motivasi untuk tetap semangat. Ini bagaimana Mas Mustafa? Kemarin saya berikan motivasinya cuma saya kasih videonya yang tahun kemarin lawannya juga itu. Oh, sama-sama ketemu lagi gitu. Sama ketemu lagi kemarin di Pekan Paralimpik. Saya beri motivasi kemarin cuma selisih dikit. Coba kamu semangat lagi, kamu kejar, pasti bisa ya kayak gitu. Dianya oke. Tapi untuk semangatnya luar biasa ini. Luar biasa, wah mantap semangatnya untuk bisa mendapatkan emas ya Mas Pijar. Nah kemudian karena memang terbatasnya adalah di komunikasi gitu. Nah kalau Mas Mustafa ini melatihnya apakah memang khusus yang Paralimpik begitu, difabel begitu atau? Kalau saya difabel juga, normal juga. Kalau normal sih privat ya Mas, masuknya ke privat. Cuma kalau difabel ini saya masuk ke Jawa Tengah itu NPC Jawa Tengah, jadi ya kebanyakan kalau prestasinya di NPC Jawa Tengah. NPC. NPC itu apa Mas? National Paralympic Committee. Oh, National Paralympic Committee ya. Jadi memang tingkatnya ini sudah nasional dan ini khusus untuk memang khusus untuk difabel begitu ya, olahraga difabel gitu ya. Ada yang cabang renang, kemudian cabang yang lainnya ini maksudnya di NPC gitu ya. Nah, dan cuma kemarin di pelajarnya cuma 6 cabur. Oh gitu ya. Apa saja itu? 6 cabur di atletik, renang, boccia, tenis meja, badminton sama catur.
Oh, cuma 6 aja yang 6 ya yang diperlombakan gitu. Ini beda dengan apa ya? Barangkali nanti bisa lebih lanjut lagi ASEAN Paralimpik dan sebagainya, ini bisa jadi nanti Mas ya. Kemungkinan kalau ikut NPC-nya nggak bisa Mas. Oh gitu. Mentok di nasional. Oh, mentok di nasional. Iya, karena di tunarungu ini ada organisasinya sendiri, apa ya namanya ya? Khusus untuk olahraga. Khusus untuk olahraga yang tunarungu. Itu bisa gitu. Sampai ke internasional. Ya, artinya kan harapannya untuk ini? Bisa bisa harapannya nanti, untuk bisa internasional, dan besok mudah-mudahan di nasional juga kepanggil lagi. Kemudian untuk persiapan barangkali tentu nanti kan tingkat berikutnya ya. Ini masih tingkat belajar kan, kalau setara kan masih kelas 10, itu kelas 1 tadi ya. Nanti ada kelas 11, 12, ini berarti masih ada berapa waktu lagi gitu? Masih 2 tahun kemungkinan. 2 tahun ini, 2 tahun. Kemudian kalau untuk Pepapernas ini diadakan setiap berapa tahun? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali? Iya. Oh, masih ada kesempatan satu lagi berarti. Satu kali lagi nih. Mas Pijar tetap semangat ya untuk berlatih berarti, untuk mengikuti Pepapernas lagi gitu. Untuk mengikuti, ya. Kemudian yang dipersiapkan apa Mas? Untuk barangkali tingkat Jawa Tengah begitu ya. Tingkat Jawa Tengah pesertanya tidak hanya Mas Pijar saja atau di Jawa Mas Tengah? Pijar saja untuk khusus renang misalkan? Untuk khusus renang kemarin kita bawa 6. Oh, bawa 6 atlet ya. Semuanya difabel itu semuanya ya? Difabel. Karena Paralimpik tadi. Iya, cuma yang tunarungu Mas Pijar sama Mas Rizal dari Sragen. Untuk yang 2 tunadaksa, satunya lagi tunagrahita. 2 cewek lagi tunagrahita. Dari Solo sama Karanganyar. Oh, Karanganyar ya. Yeah. Oh, kebanyakan dari Solo Raya berarti. Yang bagus-bagus mungkin dari kota-kota Solo aja. Oh, gitu. Dan itu seleksinya dipersiapkan sejak kapan biasanya, Mas? Menjelang Pepapernas misalkan 1 tahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya begitu atau bagaimana? Untuk kemarin, kita lihat kemarin aja 2 bulan. 2 bulan sebelum ya. Iya, 2 bulan atau 3 bulan sebelum Pepapernas. Berarti memang beberapa bulan sebelumnya. Dan ini rutin sekolah, kemudian latihan renang terus ini Mas Pijar ya. Iya. Jangan sampai kendor Mas Pijar. Semangat terus ya. Artinya membawa Jawa Tengah menjadi prestasi lagi gitu ya. Dan juga SLB YRTRB ya, karena kan sekolah di SLB YRTRB begitu. Kemudian sebelum nanti kita berpindah narasumber berikutnya ini Mas ya, karena ada narasumber berikutnya ini juara juga nantinya. Ini ada Mas Rangga dan juga ada Pak Sutandi, beliau adalah Kepala Sekolah SLB YRTW Surakarta begitu. Nah, apa yang barangkali menjadi harapan berikutnya Mas Mustafa untuk ke depannya untuk mempersiapkan Pepapernas lagi, atau khususnya untuk Mas Pijar dan juga untuk saudara-saudara kita para pendengar? Untuk Mas Pijar ya mudah-mudahan besok prestasinya lebih tinggi lagi, untuk latihan yang semangat lagi. Mudah-mudahan besok bisa mendapatkan 3 medali emas di tahun berikutnya. Dengan gaya yang sama ya? Dengan gaya yang sama. Yang diturunkan tadi itu. Kemungkinan kompetitornya juga sama ya? Bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Nanti ketemu lagi dengan yang Bali tadi lah. Iya. Kemungkinan ya. Kemungkinan sama. Gitu. Baik, mudah-mudahan ini sukses nanti ya Mas Mustafa, Mas Pijar selalu semangat ya belajarnya gitu, dan renangnya semangat ya. Semangat begitu. Terima kasih Mas Mustafa ya waktunya. Mudah-mudahan memberikan motivasi, atau barangkali yang pengen latihan renang boleh menghubungi Mas Mustafa. Boleh ya. Boleh. Ya, pengen latihan renang mulai usia berapa biasanya Mas? Kita di 5 tahun. 5 tahun sudah bisa ya? Udah bisa. Oh iya, menarik sekali berarti ya. Sejak 5 tahun bisa dilatih renang. Nanti silakan menghubungi Mas Mustafa. Rumahnya di Serengan. Kalau latihannya biasanya di mana? Berpindah-pindah atau? Auri. Oh, di Auri. Di kolam renang Tirta Angkasa Auri. Oh, di Colomadu ya berarti ya. Oh,
di sana terus latihannya. Saya di sana terus. Termasuk Mas Pijar kalau latihan juga ke sana berarti. Kadang di sana, kalau Mas Pijar kadang di sana, kadang di Manahan. Oh, Manahan ya. Iya, Baik. yang dekat. Yang dekat, yang bisa terjangkau. Terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan motivasi saudara-saudara kita semuanya terus mengukir prestasi. Tetap semangat Mas Pijar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita berpindah ke narasumber berikutnya, kami rehat dulu. Jangan kemana-mana. Pendengar, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Kalau tadi dengan Mas Mustofa Ali, pelatih renang dan juga atletnya, ada Mas Pijar Ardi Prakoso. Ini atlet renang dan juga juara pepapernas ya tadi, mendapatkan 1 emas dan 2 perak, ini yang luar biasa ini. Dari siswa SLB YRT RW Surakarta. Berikutnya ini narasumber yang sudah siap, ada Bapak Sutandi SPD, beliau adalah Kepala Sekolah SLB YRT RW. Kemudian ada 1 siswa juara lagi nih. Ini adalah juara 2 melukis tingkat provinsi. Ada Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rangga bisa mendengarkan suara saya sedikit-sedikitin Mas Rangga? Bisa. Bisa ya. Siap. Itu apa responnya begitu ya? Betul. Jadi kalau anak kita sudah punya respon seperti ini, sudah banyak berlatih, itu sudah bisa untuk merespon, berarti berarti mendengarkan ya. Baik, semangat ya Mas Rangga. Gitu. Meraih juara 2, hebat ini ya, hebat-hebatnya. Hebat. Pak Sutandi, nah, kalau tadi ada atlet pepapernas tadi, Mas Pijar, kemudian ini ada Mas Rangga yang juga mendapatkan juara begitu. Wah, ini dari SLB YRT RW ini memang mempersiapkan dari kesemuanya itu ya Bapak ya. Iya, ini memang dari program sekolah kami, bahwa anak-anak kami mulai dari dia masuk. Ini sudah kami asesmen, di mana asesmen ini di samping asesmen dari akademis, kita juga akan mengasesmen tentang bakat, potensi, dan talenta yang ada. Jadi dari sana kita nanti akan memperoleh suatu bakat yang dimilikannya. Di samping dia ada kekurangan ataupun hambatan di dalam mendengar, di dalam berkomunikasi, namun alhamdulillah Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh anak-anak berkebutuhan khusus untuk tunarungu ini. Termasuk Mas Rangga ini. Termasuk Mas Rangga ini adalah dia punya potensi di dalam melukis. Kemudian memang kalau Mas Rangga ini dipersiapkan dari awal ya. Artinya pelatihan-pelatihan bakat yang dimiliki oleh Mas Rangga ini dapat terlihat mulai kelas berapa ini? Ya. Bapak? Kalau Rangga ini memang dari awal memang sudah kita asesmen, kita memperoleh suatu gambaran bahwa dia itu potensi di dalam seni lukis. Dan ini sudah dipersiapkan mulai dari awal dia masuk. Mulai dari tingkat persiapan itu sudah kami siapkan, kami asesmen, ternyata ada kelebihan-kelebihan di dalam coret menyoret yang punya makna. Ternyata menggambar tadi ya, artinya melukis menggambar ini dia sangat hobi dan dia punya bakat talentanya. Dan alhamdulillah sampai saat ini terus menerus kita asah, kita carikan dan kita informasikan kepada orang tua untuk bisa diberikan suatu pembimbingan, arahan, dan juga pendidikan yang sudah diarahkan dari sekolah, khususnya di bidang melukis. Tentunya di sekolah sudah kami siapkan juga tentang kita mengundang dari guru tamu untuk melakukan ekstrakurikuler di bidang melukis. Jadi memang sudah persiapkan sudah kita dari siapkan. Berbagai kegiatan, kalau mungkin ada lukis, termasuk tadi renang. Betul, gitu ya. Iya. Kemudian keterampilan yang lainnya ini memang langsung mengundang praktisi gitu ya. Betul, ya itu. Jadi kita tidak bisa menangani sendiri. Kalau sudah nanti bergerak di dalam profesional itu kita tetap guru hanya maksimal bisa menentukan ini sudah punya potensi, sudah punya bakat. Untuk jenis-jenisnya nanti kalau sudah level-level tingkat lomba kita harus mendatangkan ahlinya. Betul, disinilah. betul. Jadi walaupun sepandai pada guru, tapi kalau tidak bidang profesional
kurang maksimal. Tetap kurang maksimal karena sudah sering kali kami sampaikan dengan teman-teman guru, apapun usaha kita tidak bisa maksimal kalau tidak ditangani dengan ahlinya. Tidak akan memperoleh juara, bahkan juara yang diharapkan akan susah sekali. Tetapi kalau sudah disentuh dengan ahlinya, alhamdulillah akan kelihatan emasnya. Gitu. Karena memang ya dilatih oleh benar-benar ahlinya ya. Persis, kalau renang gitu. tadi, kemudian menggambar. Nah kalau menggambar melukis ini pelatihnya dari mana nih? Ya, kita mengambil dari alumni UISI. Wah, gitu ya. Jadi memang kita sudah tahu bahwa profesional-profesional seperti ini harus kita jalin kerjasama, bahkan kita cari yang memang benar-benar untuk bisa melatih, mendampingi dan sekaligus memberikan suatu ilmu yang dimilikinya untuk disampaikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kalau memang anak-anak ini ada potensi ya, kalau ada potensi misalkan bisa menggambar ya, nyoret saja. Ketika dilatih pada ahlinya, tentu akan lebih cepat bisanya kan gitu. Ya, termasuk ini. Mas Rangga ini gitu ya. Mas Rangga ini mulai ikut perlombaan dari kelas berapa ini Bapak? Kalau Mas Rangga? Kalau lomba ini memang kami harapkan sedini mungkin dia sudah harus kita ikutkan dalam kompetisi. Sebab gitu, okay. Dengan dia ikut ataupun di dalam latihan-latihan reguler itu harus dilakukan tentang lomba-lomba ini supaya untuk mengasah dari keberanian, mengasah dari untuk percaya diri, juga termasuk juga nanti bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah ini akan membawa nanti ke arah yang mudah-mudahan bisa menjadi sang juara, harapan seperti itu. Iya. Tentu membutuhkan proses begitu ya. Nah, membutuhkan proses dari awal hingga Mas Rangga mendapatkan juara tingkat provinsi begitu ya. Juara 2 tingkat provinsi. Ini membutuhkan perjalanan berapa lama ini Bapak? Artinya mungkin dari tingkat kota dulu ya gitu kan. Nah, tingkat sekolah dulu ya misalkan gitu Bayan ya. Iya, tentunya kami mulai dengan tingkat sekolah. Ini kita lombakan atau kita kompetisikan dari sekolah. Kemudian setelah terlihat ternyata si Rangga ini sudah punya bakat potensi, ternyata dia yang paling potensi untuk bisa nanti diikut lombakan. Nah setelah seleksi seperti itu kita lakukan untuk kebetulan ada tingkat cabang dinas atau tingkat kota, ini langsung kita masukkan dan alhamdulillah kemarin juga dimulai dari sana. Dari sana juara 1 dulu untuk mewakili dari tingkat provinsi. Artinya juara kota artinya nanti memperoleh juara pertama juga. Nah, jadi mulai dari jenjang permulaan sampai jenjang nanti kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 sampai nanti kelas 6 itu selalu rutin. Kita seminggu sekali untuk di sekolah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari orang tua sama harapkan untuk bisa memanggil kalau memang nanti untuk diadakan semacam penguatan ataupun penambahan privat di rumah. Sebab kalau lomba sekarang ini persaingan sangat ketat sekali. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa kerjasama dengan orang tua, tidak bekerja kerjasama dengan mungkin sanggar yang lain, ini juga nanti akan ketinggalan juga. Akhirnya dari sana kami memberikan pemahaman dengan orang tua dan alhamdulillah orang tuanya juga proaktif, selalu bisa berkomunikasi dengan sekolah dan alhamdulillah dari berbagai kejuaraan anak si Rangga ini bisa sudah beberapa kali juara seperti itu. Okay. Artinya memang butuh proses Betul, dan sebagainya. iya. Dan tentu kerjasama juga begitu ya. Betul, baik iya. sekolah, orang tua. Nah ini harus terus berkomunikasi untuk bisa mengembangkan bakat begitu tadi ya. Iya. Jadi kan untuk bisa berkembang ketika di sekolah mungkin sudah ada pelajaran ekstra tentang melukis tadi kalau khusus Mas Rangga begitu ya. Iya. Kemudian di rumah juga ditambah akan lebih baik lagi gitu. Betul. Gitu. Jadi kemungkinan kalau mungkin kan disanggar lagi tambah itu akan lebih nanti optimal. Jelas karena akan volume daripada latihan. Misal olahraga harus setiap hari, bahkan lukis kan harus lebih daripada satu kali. Satu kali gitu. Betul. Ini kalau memang yang namanya perjuangan itu saya pikir kita sudah mengalami sendiri, tidak mungkin yang hanya seperti biasa-biasa dilakukan akan memperoleh suatu prestasi yang bagus. Iya, Ini betul. Apapun yang kita lakukan dan pernah kita lakukan memang harus dimulai dari yang sangat sederhana dan
terutama disiplin yang tinggi, betul sekali. komitmen yang tinggi, dan juga kerjasama dari berbagai lintas untuk keahlian. Dan dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi gitu kan. Betul sekali. Kemudian kalau kita berbicara tentang berbagai jenis keterampilan yang ada di SLB YRTRB, ini kan hanya sedikit saja begitu. Kalau yang lain apa saja ini Bapak? Tadi kan ada melukis, kemudian renang. Yang lain apa ini? Yang lain yang itu tentu juga mendapatkan ya bisa jadi ada prestasinya. Iya, ini baru kami lakukan mulai dengan kemarin ada lomba namanya LKS, LKS lomba keterampilan siswa. Tapi kami belum berhasil karena memang dalam proses untuk ke sana, yaitu tentang melatih tata boga. Oh, tata boga. Tata boga di sana kita sudah memulai dengan perlombaan di tingkat cabang dinas, tapi kami belum berhasil, masih harapan 1 kemarin itu masih untuk lomba tata boga. Kemarin ada semacam membuat kue-kue seperti itu, yang di packing dan didesain sedemikian rupa sehingga untuk nanti bisa mewakili, untuk kalau memang juara sebenarnya kan mewakili kota dulu, kemudian kalau sudah memang juara akan mewakili provinsi, dan nanti provinsi akan mewakili untuk tingkat nasional, sama seperti itu. Tapi kami biasa baru melakukan tentang tata boganya yang kita coba seperti itu. Jadi selalu kita ikuti dengan keterampilan yang lain seperti itu. Oh, benar sekali berarti ya. Kemudian yang menjadi apa ya tantangan begitu ya ketika melatih saudara-saudara kita atau siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini seperti apa sih Bapak? Ya, ini memang suatu profesi yang sebenarnya memerlukan suatu kerja yang memang dengan keikhlasan, Mas. Betul ya. Nomor 1 keikhlasan. Keikhlasan ya. Yang nomor 2 dedikasi yang penuh untuk menjiwai. Karena anak-anak kita ini kalau tidak bisa berempati itu sudah dikatakan pembedidiknya bisa gagal. Karena kita harus bisa mengikuti apa yang dimaui anak. Artinya psikologi anak harus kita kuasai semuanya. Termasuk anak-anak yang difabel, khususnya tunarungu, itu memang berbeda dengan normal, apalagi dengan difabel yang lain. Oleh karena itu ya sukanya ya kalau seperti tadi sampaikan, kalau anak-anak itu bisa berhasil apa yang kita targetkan. Tetapi memang hambatannya tidak mudah. Kita harus banyak melatih, terutama di dalam berkomunikasi, di dalam dia baca tulis, di dalam akademis, agar perkembangan yang nanti kalau dia sudah lulus, sudah di luar sana itu bisa membaur dengan normal. Nah, ini harapannya seperti itu. Maka proses-proses yang kita lalui ini memang sangat panjang dan sangat memerlukan suatu seperti tadi kesabaran, ketekunan, ketelatenan. Ya, ketelatenan ini. Ini yang proses yang memang berat, yang tidak dimiliki oleh teman-teman sejabat yang lain. Kalau yang lain mungkin dibiarkan anak kerja bisa, tapi kami tidak bisa. Harus, bahkan kami melayani itu 24 jam. Sampai segitunya gitu ya. Iya, gitu loh. Berbeda dengan siswa yang normal begitu ya. Betul. Cukup diberitahu dengan lesan paham gitu dan dikerjakan bisa jadi. Kalau untuk khususnya untuk tunarungu begitu ya. Kalau harus ngomong capek-capek nggak didengarkan ya gimana? Kan harus butuh pendekatan secara khusus gitu ya. Iya. Disinilah maka kami memiliki semacam program khusus menjadi jiwa atau rohnya dalam mendidik anak-anak tunarungu, yaitu namanya PKBBI, pengembangan komunikasi, persepsi dan irama. Ini adalah program khusus bagaimana untuk anak tunarungu bisa mendengar, bisa berbicara seoptimal mungkin sesuai dengan sisa-sisa pendengaran maupun sisa organ bicara yang bisa dikembangkan. Seperti itu. Inilah yang berbeda, karena ini kalau nanti berhasil, ya insya Allah anak itu nanti dia punya talenta, punya bakat dan punya akademis yang bagus, dan juga bisa berkomunikasi dengan bagus. Insya Allah anak ini sudah tidak punya hambatan, dan hambatan pun itu bisa dianulir atau dikurangi, dan anak kalau memang akademis bagus bisa kita ke perguruan tingginya. Wah, ya ini kelebihannya yang lain gitu ya. Ketika nanti memang komunikasi bisa gitu, nanti kan akan ada manfaatnya. Terjun ke masyarakat pun juga tidak menjadi masalah begitu ya. Komunikasi dengan orang normal pun juga tidak menjadi masalah begitu kan. Gitu. Karena memang kalau tunarungu khususnya ini lebih bisa jadi lebih sensitif gitu Pak ya. Iya, karena dia hanya mengandalkan
indera penglihatan. Satu-satunya yang adalah seperti padahal indera penglihatan itu kan banyak yang menipu. Betul. Artinya hanya mencontoh. Nah, contoh itu belum tentu benar dan belum tentu itu bisa dikatakan yang baik. Lah kalau contohnya salah, nah itu berarti anak kan salah dalam perilaku maupun dia tindakan. Nah inilah hal-hal yang seperti ini perlu kita tanamkan sejak kecil. Terutama kalau kita memang sudah itu kan dari majelis pusat untuk selalu mendidik dengan rasa karakter. Nah, terutama kalau kita kan ini hal-hal yang sifatnya untuk ibadah ini kita utamakan. Wah, itu ya nomor satu. Jadi kami yang namanya apalah artinya, yang lain tanpa kita bentuk namanya suatu karakter untuk seperti ini. Jadi nomor satu adalah kita itu dulu yang kita kuatkan. Harus itu, ya, harus nomor sebagai pondasinya. Pondasinya harus itu. Ternyata mendidik untuk kami memang berbeda. Kami sudah diberikan suatu amanah dari majelis, nomor satu yang harus kita harus dalam rangka untuk karakter. Dari kemudian kalau kita ke Mas Rangga ini, bagaimana kalau potensi Mas Rangga ini susahnya di mana begitu? Atau memang nggak ada susahnya ya, gampang aja nih Mas Rangga? Kalau sudah sekarang seperti ini, tinggal kita nanti mengembangkan bakat-bakat dan juga prestasinya. Kalau yang susah itu kemarin waktu kelas 3 ke bawah, itu paling dasar yang bisa menjiwai anak sampai sekarang. Gitu ya. Kelas 4 sampai ke sana itu anak sudah tinggal ready, artinya sudah siap untuk dibawa kemana saja karena anak sudah punya pondasi bicara dengan baik, komunikasi, dan bahkan akademinya sudah jalan. Nah, tinggal kita nanti mengarahkan komunikasi dengan orang tua. Artinya tinggal kita mengembangkan dari potensi maupun bakat yang ada. Bakat yang ada gitu ya. Wah, iya. Mas Rangga semangat ya. Semangat. Wah, ini. Semangat ya. Semangat. Belajar terus untuk melukisnya ya. Melukisnya, wah ini nanti bisa mendapatkan juara 1, juara 1 nasional. Harus ya. Wah ini. Kemudian untuk mempersiapkan berikutnya, tahap berikutnya bagaimana Bapak? Ya ini memang kita tidak terhenti dari apa yang telah kita capai. Tentunya ada harapan-harapan yang harus kita tindak lanjuti. Dan bahkan program ke depan seperti si Rangga ini, seperti saya sampaikan tadi, harus bisa progres harapan tahun depan itu juara 1 nasional. Harapannya. Tapi dengan kita melihat yang kemarin prestasinya dan juara yang telah diraih, ini harapan besar kita optimis. Dan kita carikan dengan pelatih-pelatih maupun dari guru-guru yang memang profesional, kita kerjasama dengan orang tua untuk selalu didampingi dan ikut di dalam setiap event, dalam lomba apapun diikuti. Tapi juga alhamdulillah anaknya sudah mengikut sekarang, sudah artinya mau dan juga siap untuk bersemangat dalam mengikuti lomba tersebut. Persiapan seperti itu kita siapkan. Pokoknya terus ya, ada pendampingan khusus, latihan-latihan gitu ya. Kalau Mas Pijar tadi rutin latihan ya. Betul. Rutin latihan. Liburnya hanya sehari dalam seminggu gitu loh. Ini memang ya harus seperti itu. Betul. Pendampingan yang dilakukan, latihan-latihan yang dilakukan begitu. Kemudian kalau di SLB YRTRV ini pernah menorehkan prestasi apa aja nih? Ya, kalau kita boleh flashback, kita memang sebenarnya dalam kejuaraan ini hal yang sudah kita pegang. Seperti pernah kita juara nasional juga bulu tangkis, sudah pernah juara untuk yang tingkat U2SN-nya juga sudah. Ini pokoknya semuanya memang yang difabel. Iya, semua tunarungu semuanya. Kalau juara provinsi sudah sering beberapa kali untuk baik itu O2SN, festival maupun juga tentang keterampilan siswa. Jadi memang setiap tahun kita memang berubah dan berbeda. Tapi kadang-kadang juga agak stagnan karena kita mencari bakatnya itu yang namanya manusia itu kan kadang-kadang proses. Betul ya, ada naik turunnya. Persis. Pada angkatan Mas Rangga mungkin ada gitu. Tapi angkatan bawahnya mungkin agak sulit ini kan bisa jadi. Tapi dalam hal ini kita regenerasi harus kita siapkan. Walaupun bagaimana caranya, tapi nanti kita yakin aja kita
tetap untuk tetap pasti ada lah ya. Gitu. Nanti generasinya berikutnya tetap ada insya Allah gitu ya. Dan yang paling penting ini pendampingan dari profesional ini tetap dilakukan. Ternyata itu setiap kali apapun pernah suatu kami kisahkan dari teman-teman sebuah inspirasi juga bahwa ya alhamdulillah untuk pendampingan saya itu mulai dari pendampingan dari hal-hal yang dari permulaan sampai kejuaraan itu pernah kami dampingi. Tapi begitu kita lepas, itu sebenarnya sudah juara harapan satu nasional. Tapi dengan diganti pendampingnya itu luput lagi Mas. Seperti dikatakan Mas Ali tadi, Mas Musab tadi. Karakter anak-anak kita itu kalau melihat lawan yang sekiranya itu agak tinggi di atas, itu kalau tidak didampingi dengan penguatan-penguatan yang support, itu bisa minder. Nah ini bisa down. Ini kekurangan untuk psikologisnya dari anak kita. Maka dorongan dari pelatih, dorongan dari siapapun yang ada yang bersinggungan dengan dia itu harus dikuatkan. Harus dikuatkan. Dalam setiap event apapun sama. Kalau pendampingnya itu tidak bisa memberikan motivasi, tidak berikan dorongan dan juga empati kepada yang bersinggungan, itu dikatakan kurang optimal atau bahkan anak bisa down. Nah, kalau sudah down itu susah untuk move on-nya. Nah, inilah hambatan kami. Ini yang kadang-kadang di luar sana mengerti tentang juara seperti itu, tapi tidak semudah itu juga. Tidak semudah itu juga. Kita kerja juga baik. Artinya kan tidak semudah membalikkan tangan. Itu semuanya butuh proses itu. Bapak tidak terasa ini perbincangan kita terbatas saja karena tadi ada peserta berikutnya narasumber dan ini pertanyaan. Yang terakhir ini Bapak, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar sebagai motivasi saja begitu ya tentang SLB YRT/RW yang memang berprestasi juga gitu. Ya, bagi pendengar di luar sana, untuk bagi keluarga yang memang diberi anugerah suatu anak yang istimewa ini, tolong jangan dibiarkan. Berilah kesempatan, carilah informasi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini juga punya prestasi, punya bakat. Dan kalau diberikan suatu pendidikan, insya Allah anak-anak ini akan juga sama dengan anak yang lain dan juga punya hak yang sama. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih nih Bapak ya. Mudah-mudahan terlalu semangat untuk mendidik anak-anak kita yang spesial gitu ya untuk bisa berprestasi. Mas Rangga, semangat ya Mas Rangga. Semangat ya. Nah, untuk bisa juara ya. Tahun depan juara satu. Siap. 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 Terima kasih ya Mas Rangga dan Bapak. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk program Presisi pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya dengan narasumber inspiratif yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya. Bermaaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.